Hai buat yang menonton. Perkenalkan, nama saya Yosua Krisandi Silalahi dengan NIM 122480054, Program Studi Rekayasa Minyak dan Gas, Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang saya resum dengan judul Geomekanik Aspect of Multiple Fracturing of Horizontal and Vertical Wells. Di sini judulnya dalam bahasa Indonesia itu supaya kita lebih mengerti itu tentang aspek geomekanik rekahan ganda sumur horizontal dan vertikal. Yang ingin saya sampaikan di sini terbagi atas beberapa hal, yaitu tentang background problemnya, metode, hasil, kelebihan, kekurangan, serta kesimpulan yang saya buat. Sebelum menuju ke sana, kita tuh harus tahu apa sih itu rekahan. Nah, jadi rekahan ini adalah kerusakan mekanis pada batuan yang disebabkan oleh tekanan yang melebihi kekuatan tahan batu itu sendiri. Rekahan itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu membentuk celah atau retakan yang dalam. Rekahan itu dapat memberikan permeabilitas untuk pergerakan fluida seperti air atau hidrokarbon. Nah, kalau sumur horizontal atau vertikal itu apa? Sumur vertikal itu sendiri itu sumur yang dibor tepat di bawah, langsung lurus menuju sumber minyak ataupun gas ataupun hal lainnya. Sedangkan sumur horizontal, sumur yang sudah dibor ke bawah tetapi dimiringkan dengan kemiringan 80 derajat terhadap sumur vertikalnya. Oke. Nah, latar belakang permasalahan yang diambil. Penelitian ini membahas geomekanika rekahan pada sumur vertikal dan horizontal, terutama untuk memahami distribusi tekanan dan pengaruhnya terhadap stabilitas sumur. Tantangan utamanya itu tentang pengolahan tekanan tembus, interferensi antar rekahan, dan optimasi jarak antara rekahan dalam kondisi bawah tanah yang sangat kompleks. Metode apa yang digunakan dalam penelitian ini? Metode yang digunakan yaitu adalah analisis teoritis dan eksperimen yang melibatkan beberapa poin. Yang pertama itu adalah pemodelan tekanan dan tegangan menggunakan persamaan fisik, contohnya Hooke dan Brown. Yang kedua, penggunaan data eksperimental dan simulasi laboratorium, juga simulasi lapangan untuk memvalidasi. Yang ketiga, ada evaluasi distribusi tekanan dan interferensi tegangan antar rekahan melalui grafik dan analitik numerik. Selanjutnya adalah hasil. Hasil dari penelitian dari jurnal ini dapatkan beberapa poin. Yang pertama, tekanan tembus atau transversal lebih tinggi dibandingkan tekanan aksial. Yang kedua, efek interferensi tegangan di mana peningkatan tekanan bersih terjadi seiring bertambahnya jumlah rekahan, terutama jika jarak antara rekahan kurang dari diameter rekahan. Yang ketiga, rekahan cenderung menyesuaikan orientasinya terhadap tekanan minimum sehingga menciptakan tantangan baru, atau biasa disebut dengan reorientasi rekahan. Yang keempat, sumur horizontal menunjukkan peningkatan tekanan signifikan akibat gangguan tegangan, terutama pada reservoir batuan yang keras dibandingkan batuan serpih. Kelebihan dari jurnal ini sendiri atau penelitian ini itu dia didapatkan hasil bahwa tekanan rekahan yang melintang lebih efektif daripada rekahan aksial dalam mencapai jangkauan reservoir yang luas. Yang kedua, penelitian ini datanya dapat dikatakan akurat oleh uji Hydrajet Waterfrac. Kelemahan dari jurnal ataupun penelitian ini saya simpulkan menjadi yang pertama, solusi yang bersifat teoritis dan memerlukan validasi yang lebih lanjut melalui eksperimen lapangan. Yang kedua,
Tidak semua skenario yang seperti variasi modulus batuan dieksplorasi secara mendalam. Yang ketiga, pemodelan numerik yang digunakan tidak sepenuhnya mencakup kompleksitas medan bawah tanah yang heterogen yang selalu berubah-ubah. Begitu. Apa sih kesimpulan yang saya dapat dari sini? Saya menyimpulkan ada tiga. Yang pertama, jurnal ini menyoroti pentingnya memahami gangguan tegangan dan distribusi tekanan di sekitar sumur horizontal, terutama saat merancang rekahan hidrolik untuk meningkatkan produktivitas reservoir. Yang kedua, efektivitas rekahan melintang. Rekahan melintang memberikan cakupan reservoir yang lebih luas dibandingkan rekahan aksial, namun memerlukan tekanan lebih tinggi untuk pembentukannya. Jadi itu rekahan melintang itu lebih sulit buat dibentuk daripada rekahan aksial. Dia memerlukan tekanan yang lebih gede, lebih tinggi. Rekahan ini menjadi solusi ideal untuk formasi dengan permeabilitas rendah. Jadi dengan rekahan ini dibuat, maka rekahan ini menjadi solusi buat permeabilitas rendah, gampang buat menyalurkan air ataupun gas ataupun hidrokarbon lainnya. Kesimpulan terakhir, pemodelan distribusi tekanan ini menunjukkan bahwa jarak antara rekahan yang terlalu dekat meningkatkan resiko interferensi dan mengurangi efektivitas rekahan. Jadi kita itu harus mengetahui jarak optimalnya. Pada jurnal ini disebutkan bahwa interval perforasi itu sebaiknya tidak melebihi 4 kali diameter lubang sumur. Berikut adalah daftar pustaka dari jurnal yang saya ambil. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya pamit undur diri.